Akhir-akhir ini banyak sekali didengar tentang salah satu tanaman yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, yaitu vanili. Peminat baru pun banyak bermunculan untuk membudidayakan tanaman vanili untuk dijadikan sebagai usaha sampingan maupun bisnis besar untuk masa depan. Mengapa banyak sekali peminat baru budidaya tanaman vanili? Penyebabnya adalah buah vanili adalah salah satu komoditas termahal yang laku di pasaran, bahkan hingga pasar internasional. Vanili dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha, seperti bahan penyedap aroma makanan, contohnya kue, makanan ringan, wafer, biskuit, susu, coklat, roti, minuman, bahkan kosmetik hingga farmasi, serta masih banyak lagi lainnya. Pemirsa, pertanian vanili dapat dilakukan di berbagai tempat, mulai dari lahan yang sempit, misalnya di halaman rumah. Bertani vanili tidak memerlukan lahan luas seperti menanam tanaman lainnya. Vanili termasuk jenis pertanian yang menjanjikan karena hasil pertaniannya laku terjual dengan harga yang sangat tinggi. Pemirsa, vanili merupakan tanaman yang memiliki masa panen tahunan yakni sekitar 2 tahun. Maka dari itu petani vanili bisa memanfaatkan lahan sekitar untuk bertani jangka pendek. Pertanian tersebut adalah cabai yang memiliki masa panen 3 hingga 4 bulan. Untuk itu sembari menunggu vanili panen dalam waktu 2 tahun, petani bisa memanfaatkan waktu untuk mengembangkan pertanian jangka pendek yakni cabai. Pemirsa, agrobisnis kali ini khusus akan membahas pertanian vanili dan cabai yang merupakan bisnis pertanian menjanjikan. Mulai dari pertanian vanili merupakan pertanian yang mudah dikembangkan asalkan petani mampu kreatif dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Saya pilihlah pertanian. Nah, setelah saya buka di Google dan cari informasi di media, ternyata vanili ini kok sangat menjanjikan sekali. Sehingga saya mencoba untuk saya membuat kebun kecil-kecilan, karena tanah ini dulu kan tanah istilahnya tidak saya perhatikan. Tanah ini sudah saya beli tahun 97, sudah lama ini saya beli. Nah, sehingga saya berpikir saya akan mencoba di sini biar ada sebuah kesibukan. Saya tanam vanili. Orang memang tidak percaya bahwa di Tijekul ini akan bisa tumbuh vanili dengan baik, karena dekat pantai, di samping itu daerah sejuk. Tapi saya punya pemikiran, bagaimana cara melawan situasi panas ini. Akhirnya saya bikin di belakang kebun, di depannya saya bikin taman, sehingga serapan sinar matahari itu akan lebih banyak diserap oleh taman, sehingga di sini akan sejuk. Nah, kemudian sistem pengairan pun saya juga tidak pakai sistem pengairan yang ngocor, tapi saya bikin pengairan yang seperti salju, seperti embun, kayak awan gitu. Nah, sehingga dari sisi estetika ini akan cantik, kemudian dari sisi pengairan akan merata. Nah, kemudian setelah saya tanam vanili di sini ini sekitar 650 pohon, sehingga saya berpikir lagi, bagaimana saya bisa memperluas untuk tanam vanili lagi. Nah, kemudian saya tanam vanili di daerah Ambengan, itu di sana kurang lebih 2.700 tanaman, sehingga total secara keseluruhan ya sekitar 3.000 lebih. Nah, kemudian saya berpikir lagi, kalau saya tanam vanili, kemudian saya dengan media yang saya beli, pupuk yang saya beli, wah ini beratnya apa? Harus keluar duit. Biaya tinggi. Akhirnya saya berpikir, wah kalau begitu saya harus punya mesin. Nah, akhirnya saya cari ke Jogja. Pada tanggal 10 Januari saya ke Jogja cari mesin, karena saya buka-buka di Google, ketemulah mesin yang termurah itu ada di Jogja.
Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah mempersiapkan bibit. Dalam hal ini petani bisa membeli bibit vanili ataupun mengembangkan sendiri. Setelah itu siapkan penyangga, petani memanfaatkan beton yang dilapisi serabut kelapa. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh petani vanili yang ada di Bali. Jika petani memanfaatkan tanaman hidup, maka nutrisi yang diperoleh oleh vanili akan terbagi dengan penyangga tanaman hidup ini. Oleh karena itu pemirsa sebaiknya memanfaatkan beton yang dilapisi serabut kelapa. Selain itu, alas dari tanaman vanili ini juga diberi serabut kelapa yang bertujuan agar vanili tumbuh subur dan lahan terhindar dari gulma. Saya ketemu teman, akhirnya di sana terjadi transaksi. Saya beli mesin besar untuk pengolahan serabut kelapa. Nah, serabut kelapa itu setelah diolah menjadi cocofiber, menjadi cocopit, kemudian ini sebagai bahan dasar untuk vanili, sekaligus dia sebagai bahan dasar untuk pupuk. Nah, kemudian saya berpikir lagi, karena mesin ini saya lihat itu multi, ini bisa untuk menggilas atau mengolah kotoran sapi menjadi tepung. Saya coba, ternyata memang bisa. Nah, sehingga saya berpikir, saya harus menangani pekerjaan ini tidak hanya di pasca, tapi dari hulu saya tangani sampai hilir, baik itu dari bahan dasar, termasuk pembibitan, dan juga termasuk pasca panen. Jadi saya harus tangani seperti itu. Kalau tidak, wah ini nanti mentok di pasaran, di pemasaran kita mentok. Oleh karena itulah saya buka jaringan dengan teman-teman yang namanya Karang Green. Karang itu tempat, green itu adalah hijau. Nah, bikinlah saya istilahnya kelompok Karang Green. Nah, kemudian setelah saya tanam vanili, berpikir lagi, apa yang kira-kira menjanjikan lagi ke depan. Nah, kemudian saya pilih durian musangking. Saya pilih durian musangking, saya sementara ini baru tanam durian musangking sekitar 650 pohon. Selain itu cabai juga ya? Kemudian saya berpikir lagi, saya sebagai manusia dengan operasional yang cukup tinggi, itu harus ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Untuk bisa menopang kegiatan saya di bidang pertanian vanili dengan durian musangking, saya harus punya program jangka pendek, itu penanaman cabai. Nah, setelah saya pilih-pilih sambil komunikasi dengan teman-teman komunitas petani, baik yang ada di Jawa, baik yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, saya terpilih untuk tanaman cabai itu yang Dewata F43, Dewata 43 F1. Saya pilih itu karena nampaknya menurut informasi teman-teman bahwa Dewata 43 F1 itu buahnya genyah, kemudian dalam waktu 3 bulan saya udah berbuah. Ternyata di lapangan bukan 3 bulan. Lebih cepat, hanya 2 bulan 10 hari kemarin sudah dipetik. Kalau harga jualnya gimana? Harga jual sementara sih bulan-bulan ini ya masih harga ya agak murah, 15.000, karena kemarin saya petik beberapa kilo sudah langsung diminta oleh pedagang karena cabainya cantik. Warna cabai saya itu ada putih, kemudian ada hijau, kemudian ada oranye, kemudian ada merah. Nah, ketika saya petik oranye, 2 hari kemudian dia sudah berubah jadi merah. Dan cabai ini bertahan karena kenapa cabai ini bertahan? Dia punya kulit yang cukup tebal, kemudian bijinya banyak sehingga cabai ini bertahan, kemudian dia agak pedas. Petani vanili harus benar-benar tekun. Tanaman vanili membutuhkan perawatan sehari-hari seperti halnya pemberian pupuk dan penyiraman. Untuk penyiraman, petani memanfaatkan teknologi pertanian sehingga air yang keluar bisa merata mengenai vanili. Pupuk juga rutin diberikan dalam upaya menekan biaya produksi, petani membuat pupuk sendiri. Vanili memiliki masa panen 2 tahun dari awal menanam. Dalam masa panen, petani boleh memilih menjual vanili dalam keadaan mentah maupun kering. Untuk harga buah vanili mentah berada di kisaran 300 hingga 500 ribu rupiah per kilogram. Buah vanili yang kering harga jualnya mencapai 6 juta rupiah per kilogram.
Untuk daerah-daerah pantai memang cabai Dewata 43 ini sangat disukai gitu. Kalau panili sesungguhnya tidak susah panili ini. Cuma orang-orang dari dulu kok dibilang susah, ngawinkan repot, penyiraman dan sebagainya. Ternyata setelah saya terjun, tidak ada yang susah. Semua bisa dikerjakan. Mungkin prosesnya bagaimana, Pak? Saya awalnya memang waktu tanam kan saya tidak pakai tanaman hidup. Karena kalau tanaman hidup logikanya, kalau dia tanaman hidup kan dia makan nutrisi yang ada di tanaman panili. Ini di bawah ini kan semua ini adalah pupuk. Ini pupuk, tapi saya semua organik. Saya tidak mengenal pupuk kimia. Semua saya serba organik karena saya tidak mau orang yang mengkonsumsi produk saya itu akan keracunan. Oleh karena itulah saya pakai organik semua. Nah, saya pilih pakai Tajar ini karena dia tidak akan menghisap nutrisi yang ada di tanaman. Nah, kalau dipakai Tajar hidup, pakai tanaman hidup, apakah itu dadap, apakah itu lemtoro, berarti dia akan ikut berbot nutrisi yang ada di tanaman ini. Nah, sehingga kalau tidak pakai tanaman hidup, nutrisi yang ada di sekitar ini akan khusus pada panili. Pertanian ini dari hulu sampai hilir. Jangan sampai saya itu ketergantungan pada orang. Kalau ketergantungan pada orang berarti kan saya harus beli. Nah, sekarang produksi sendiri. Dari awal bibit memang produksi sendiri. Awalnya saya beli karena saya merasakan kalau ini beli, wah itu berapa duit nanti keluar. Nah, sehingga saya buat sendiri semua. Buat sendiri, dipakai untuk kepentingan saya, juga dipakai oleh kepentingan kelompok saya. Saya punya kelompok sekitar 40 orang, 40 anggota. Awal penanaman yang terpenting itu penyiraman. Jadi penyiraman, nutrisinya cukup, pupuknya cukup, kemudian penyemprotan juga cukup. Ini kan harus disemprot paling tidak seminggu 2 kali. Entah itu pakai pupuk cair, kemudian hama, tapi lihat situasinya. Kalau ada hama ya kita semprot pakai hama. Tapi situasinya kan hampir tiap hari kita observasi. Ini sampai sebagai lab saya, kalau di sini ada hama apa gitu misalnya, saya di lapangan di sana harus cek lagi. Sehingga apa yang saya gunakan di sini untuk nyemprot, di sana juga gitu. Nah, sehingga akan terjaga hama-hama yang akan mengganggu tanaman panili ini. Sementara ini ya hama tidak ada. Kalau masa panen, kalau dia normal, kalau bagus perawatannya, ini 2 tahun sudah berbuah. 2 tahun sudah berbuah. Kebetulan saya panili yang tanam di sini lah jenisnya Panilia dengan IT. Jadi ini panili yang unggul itu, panili yang bagus. Dan saya dengan teman-teman sudah punya komitmen, kita punya tanam panili nanti dibuahkan petik dari mengawinkan. Begitu kita kawinkan sampai dia umur petik itu harus 9 bulan. Sehingga kualitas buah akan lebih bagus. Karena kalau kurang dari 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, tentu buahnya akan kurang berkualitas. Nah, sehingga saya kepingin dengan teman-teman kelompok saya bagaimana kita bikin grade panili itu adalah grade 1. Jangan sampai panilinya grade 2 atau grade 3. Kalau pemasaran panili semua tidak susah. Jadi tidak ada keraguan-keraguan. Di samping itu pasaran panili sekarang itu kisarannya untuk yang mentah itu 350 sampai 400. Malah kalau kita buka di Google sampai 500-600. Kalau kering itu bisa sampai 5 juta, 6 juta itu atau kalau kering. Nah, cuma kalau kering ya kita harus banyak belajar bagaimana proses pengeringan panili dari dia petik basah sampai dia kering. Pemirsa, dari pertanian vanili kita beranjak ke pertanian jangka pendek yakni cabai. Cabai merupakan bumbu dapur yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu pemasaran buah cabai juga sangat potensial. Langkah awal yang mesti dilakukan dalam bertani cabai yakni mempersiapkan lahan lengkap dengan lubang tanamnya. Setelah cabai tumbuh subur, tanaman cabai dirawat dengan baik yakni seperti biasa dengan rutin menyiram dan memberikan pupuk. Setelah memasuki masa panen, petani tidak lagi kebingungan memasarkan hasil panennya karena pertanian cabai merupakan bumbu dapur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Pemirsa, itulah tadi informasi mengenai tanaman jangka panjang yakni vanili dan tanaman jangka pendek yakni cabai. Ketika petani kreatif dalam mengelola pertanian, pemasukan yang diperoleh dari pertanian juga akan semakin meningkat. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.